Shalom anak-anak kelas Kanaan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang satu minggu ini. Kami mengucap syukur untuk berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup melekat kepada Engkau. Sebentar kami akan beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, menghafalkan ayat hafalan dengan baik, dengan kesungguhan hati kami, dengan kerinduan hati kami mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah mendengar cerita tentang Allah yang menjamin kehidupan manusia. Bagaimana Allah menyelamatkan Nuh, dan Nuh beserta seluruh keluarganya hidup taat kepada Allah. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita baru yang berjudul Allah mencerai-beraikan. Allah mencerai-beraikan. Bahan cerita dari Kejadian 10 ayat 8 sampai 12. Lalu Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ayat hafalannya Yeremia 9 ayat 24a. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Anak-anak, kalian catat di buku catatan kalian, lalu juga menghafalkan ayat hafalannya ya di video, lalu kirimkan di grup WA grup kelas Kanaan. Tante Agnes tunggu, oke? Nah, hari ini kita akan mendengar cerita kembali bagaimana manusia hidup tidak taat kembali kepada Tuhan. Mereka menentang apa yang telah difirmankan oleh Allah, ya, sehingga Allah mencerai-beraikan manusia melalui menara Babel yang mereka bangun. Yuk anak-anak, kita simak video berikut ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Anak-anak, apa pendapatmu?
Apakah penyebaran ini merupakan kutuk atau berkat? Sebenarnya dua-duanya benar, semacam hukuman atas kesombongan, tetapi juga menjadi berkat. Kalau mereka terus bersama, mereka akan lebih keras lagi terhadap Tuhan dan menjadi seperti bala tentara pemberontak. Tetapi melalui penyebaran, mereka mengikuti rencana Tuhan dari permulaan hingga penyelamatan yang dijanjikan Tuhan itu dikirim. Dalam penyebaran dan hidup sebagai bangsa yang berbeda, dunia akan ditanami dan hasilnya dituai. Tuhan adalah jalan keselamatan untuk setiap bangsa, termasuk mereka yang jauh dari tempat yang akan dikunjungi oleh Juru Selamat, dan akhirnya akan mendengar tentang Dia dan diberi kesempatan untuk membuka hati mereka kepadanya. Tidak akan ada satu bangsa pun yang akan dilupakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita mau senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan, Tuhan juga pasti akan mengasihi kita. Tuhan terus menyayangi kita. Mau ya anak-anak ya? Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami dengan firman Tuhan, di mana kami harus taat kepada Engkau. Kami harus taat kepada firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dan taat selalu akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai kami, lindungi, sertai kami, dan beri kesehatan untuk kami semua. Berkati dengan hikmat, akal budi, dan kepandaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak terus jaga kesehatan, selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah.
Yesus, oh kasih Yesus,